Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Wamenkumham Edy Hiarie sebagai tersangka korupsi. Dalam kasus ini, Saudara, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain, 1 dari pihak swasta dan 2 lainnya merupakan asisten pribadi Wamenkumham. Selain Edy Hiarie, KPK menetapkan asisten pribadi Wamenkumham yaitu Yogi Ari Rukmana dan juga Yosi Andila Mulyadi, serta Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, KPK pun menetapkan penahanan pihak swasta selaku pemberi suap kepada Edy Hiarie. KPK menyatakan mantan Wamenkumham Edy Hiarie diduga menerima suap sebesar 8 miliar rupiah, Saudara. Suap itu untuk mengurus sengketa perusahaan, penghentian perkara, dan juga terkait dengan pencalonan Ketua Persatuan Olahraga Tenis. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Barreskrim Polri, dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. Selain itu HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Dari kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengiriman uang diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Kepres pemberhentian Wamenkumham Edy Hiarie. Wamenkumham Edy Hiarie telah menyampaikan surat pengunduran dirinya pada 4 Desember lalu, Saudara. Hal ini dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Saudara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyampaikan, tadi siang Presiden telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham Edy Hiarie. Presiden langsung menandatangani Kepres pemberhentian Edy Hiarie sebagai Wamenkumham tertanggal 7 Desember 2023.